们来找他，跟我有什么关系啊？是你非得上门送死。不伤我族天骄。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan lagi-lagi udah hari Jumat aja lagi nih guys. Nggak berasa ya kan? Padahal kemarin perasaan itu masih Senin ya kan? Sekarang udah masuk Jumat aja. Jumat berkah pula ya kan? Karena kita kedatangan dua Tonghua kesayangan, Babang Shihao ditambah Sang Dio Pak Boy. Mantap. Nah, di part 126 episode 128 kali ini, kita semua bakal melihat Shihao itu lagi-lagi bakal bertarung melawan para musuh yang sebelumnya pernah dia kalahkan guys. Mereka tidak terima karena dikalahkan oleh seorang pria muda yang tidak diketahui identitas aslinya. Jadi part ini bakal full bertarung nih. So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Shihao memperkuat diri. Dia berhasil membentuk kembali ranah transformasi roh. Ditambah matanya pun mendapatkan kekuatan baru guys. Disebut juga sebagai mata surgawi. Mantap nih. Tapi di akhir-akhir, orang-orang tidak senang atas kehadiran Shihao yang mengganggu. Jadi mereka meminta keadilan sehingga tidak ada pilihan. Keluarga Qin bakal mengirimkan Qin Hao beserta para asasin sebagai jenius dari keluarga mereka untuk menghabisi orang yang bernama Sang Raja Iblis Muda ini alias Shihao. Apakah bisa berhasil? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Qian Hao。 Singkat cerita, Shihao dan kakeknya ternyata mulai dikejar-kejar oleh para asasin kiriman klan Qin. Selain itu, juga ada adiknya Shihao alias Qin Hao yang datang. Qin Hao menyuruh para asasin agar secepatnya mencari Shihao satu ini, karena dia sudah mencoreng nama keluarga Qin. Kalau sampai tidak menemukannya, maka kuil surgawi mereka bakal semakin kehilangan muka. Jadi harus segera mencarinya sebelum orang lain nih. Sehingga pencarian pun diperketat. Shihao bakal menjadi incaran penuh sekarang. Di mana dia sempat kecewa melihat adiknya yang begitu antusias ingin mencarinya dan ditangkap guys. 立刻向我禀报，天池极有可能也在附近出事，要仔细搜索。是。 Tapi sang kakek menenangkannya dan memastikan kalau adiknya ini tidaklah jahat. Buktinya saat di Gunung Pulau, dia sempat mencoba menyelamatkan sang kakek. Jadi jangan terlalu khawatir. Lagi pula adiknya Qin Hao juga tidak tahu kalau yang dia incar sekarang adalah abangnya sendiri. Shihao pun sekarang bakal memfokuskan diri untuk mencari kolam peri, supaya bisa membersihkan tubuh dan meningkatkan kekuatannya guys. Sementara di sisi lain, si gendut Cao Heshang, dia diserang habis-habisan oleh si kelinci putih. Kecil-kecil tapi cabai rawit guys, kuat banget. Si kelinci Yutu kesal bukan main karena si gendut sudah mencuri wortelnya guys. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba muncullah orang-orang yang dendam sama Shihao nih. Mereka yang pernah dikalahkan guys. Waduh, sekali muncul banyak banget pula. Kali ini sudah tidak ada jalan kabur buat Babang Shihao. Udah gitu Shihao difitnah, sudah bekerja sama dengan si gendut untuk menjebak orang-orang kemarin. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, Shihao pun bertarung melawannya. 你们来找他，跟我有什么关系啊？ 果然是一伙的。 Shihao melawan sang pedang hijau beserta tanduk putih. Setelah berhasil menahan serangan, ada juga si Chekong
dari istana iblis api yang menyerang. Wah, ini orang udah gak dikejar sama si pohon hantu iblis ya dia. 是你非得上门送死。 Tentu Shahou yang dikeroyok masuk ke mode serius, ingin bertarung full melawan mereka semua. Sungguhlah sengit, 1 melawan 3. Tapi lagi seru banget, mereka tidak sadar guys, kalau si gendut itu perlahan merangkak ingin kabur dari sana. Namun pada akhirnya dia disadari oleh si tanduk putih dan langsung dihampiri. Dirinya kesal karena gendut Heshang kemarin membuat jebakan untuk menghabisi orang-orangnya. Jadi sekarang sudah tidak ada kata buat kabur. Segera keduanya pun bersiap untuk bertarung. Tapi nampaknya Heshang ini orang yang penuh akan kelawakan guys, kekocakan. Dia mencoba menunjukkan kekuatannya, yang keluar itu malah kentut guys. Gendut-gendut tukang lawak ini guys. Tapi setelah keluar kentut, ternyata ada sesuatu kekuatan mengerikan yang keluar dari dalam tubuhnya, di mana aura sungguh kuat. Ini merupakan formasi pembantai dari zaman kuno, dan yang ini adalah formasi ketiga guys. Dari bawah tubuhnya muncul banyak sekali pedang-pedang mengerikan. Shahou yang menyadari kalau ini berbahaya pun memutuskan untuk kabur dari sana menjauh bersama sang kakek. 危险！ Ketiga orang yang dendam sama Shahou juga mencoba kabur, menyisakan si tanduk putih dan si pedang hijau. Heshang pun melancarkan formasi pembantainya guys. Bahkan sang kelinci putih itu langsung kabur. Tapi tampaknya semuanya sudah telat. Sang tanduk putih terkena serangan telat walaupun mencoba bertahan. Sementara si pedang hijau mencoba bertahan dengan kekuatannya, tapi sama saja guys, berakhir terkena tusukan. Ini jelas formasi pembantai ketiga yang legendaris, mengartikan kalau si gendut Heshang memiliki seorang guru kuat di belakangnya. Qikong lagi-lagi mencoba menyerang Shahou, membuat dia kesal. Langsung dia serang balik. Ceko yang terpental, dia tidak bisa melawan, harus terkena tusukan pedang langsung dari formasi pembantainya Heshang. Wah, kalau udah gini mah udah auto meninggoy guys. Gedut-gedut tapi kuat banget nih. Baru juga formasi ketiga, belum lagi formasi yang pertama, kedua, atau bahkan yang lebih tinggi ya kan? Shahou pun menghampirinya guys, mengambil tubuhnya Cekong. Jadi si Cekong ketika meninggoy, tubuhnya berubah jadi biru merah. Untungnya di sini dia berteman baik sama si gendut. Tapi mengira masalah sudah selesai, tiba-tiba muncul badai dari atas langit dan tuar. Qin Hao langsung muncul dari atas langit guys, menantang Shahou untuk bertarung. Akhirnya dia menemukan si Raja Iblis Muda yang diincar-incar oleh klan Qinnya. Sang kakek menggunakan telepati, menyuruh agar Shahou jangan mengungkapkan identitasnya dulu. Kalau diungkapkan sekarang, bisa-bisa adiknya Qin Hao dan kedua orang tuanya dalam bahaya guys. Soalnya Shahou bermasalah dan sudah menjadi incaran buat semua sekte besar. Shahou menyuruh Qin Hao agar belajar darinya. Dia menceritakan kalau orang-orang dari kuil abadi itu tidaklah benar, apalagi klan Qin mereka nih. Buktinya kakeknya sendiri diincar-incar untuk dihabisi saat di Pulau Setan oleh para asasin dari klan Qin. Shahou memastikan dia melihat semua kejadiannya dengan kedua mata dan kepalanya sendiri. Itu merupakan sebuah fakta besar ya kan? Tapi Qin Hao yang mendengarnya nggak percaya guys. Dia mengira semua yang dikatakan oleh Shahou itu cumalah kebohongan buat memprovokasi dirinya. Jikalaupun itu benar,
masalahnya bakal diselidiki belakangan. Karena sekarang, dia ingin menghabisi Shahao terlebih dahulu. Sehingga serangan pun dilancarkan kuat sekali. Adu kekuatan antar kakak dan adik. 难不成这人乃是不竟能以肉身之躯力敌两 Shahao bisa mengadu fisik melawan Qin Hao yang memiliki 2 tulang abadi. Ini mengejutkan semua orang di sana. Mereka nggak tahu aja tulang abadinya berasal dari siapa, guys. Qin Hao melancarkan sebuah formasi khusus. Sebenarnya ini merupakan formasi pemberian Shahao. Jadi Shahao langsung menerjang dengan 这本就是 kecepatan 你哥哥 penuh. 的神通。 Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Qin Hao auto dipukul mundur. 不伤我族天骄。 Merasa tidak senang, para asasin langsung turun tangan untuk melawannya. Lagi-lagi, Shahao habisi dengan mudah. Qin Hao masih tidak mau menyerah, mencoba melawan sang kakak. Tapi hasil adu kekuatan mereka membuat bukit dekat sana itu hancur. Dari bukit itu memunculkan cahaya berwarna putih terang menembak ke atas langit. Yang ternyata, guys, itu merupakan tanda dari kemunculan kolam peri yang mereka cari-cari. Ternyata efek dari adu kekuatan Shahao dan Qin Hao berhasil merobek formasi dari kolam peri. Sehingga nggak perlu basa-basi lagi, semua orang pun langsung meluncur ke sana. Shahao mencoba menasihati sang adik. Ketika dia sudah mengendalikan pikirannya dengan baik dan tidak mengikuti kata-kata orang di sekitarnya, barulah dia boleh mencari dirinya lagi. Tentu Qin Hao jadi makin penasaran dong siapakah orang ini. Kok musuh tapi nasihatin ya kan? Sehingga semua orang pun pergi ke kolam peri. 他到底是谁？ 我和你们一起。 Saat di sana sudah ada formasi kuno yang sangat misterius. Tapi ketika mereka mencoba terbang, itu langsung ditekan oleh formasi khusus, guys. Formasi ini membuat para praktisi di sana tidak bisa terbang. Buat Shahao masih bisa sih karena dia bisa menggunakan kekuatan domain. Cuman masalah terbesar mereka itu adalah jurangnya di sana, guys. Jurang kedalaman berisikan kekuatan melahap yang sungguh mematikan. Sekali jatuh, enggak bakal selamat. Tapi lagi asik jalan, tiba-tiba mereka dihadang. Lagi-lagi kedua orang sialan nih, guys. Mereka murka karena Qikong sudah dihabisi. Formasi pembantai miliknya pun dikeluarkan, cukup kuat. 下三滥的招数。 Tapi Shahao tidak takut. Segera tungku pil digunakan untuk bertahan. Sang kakek juga menggunakan pertahanan khusus. Melihat si kakek bisa bertahan, maka Shahao bakal berfokus menghabisi para musuh. Metode Kunpeng langsung dia gunakan, guys. Wah, kekuatan kuno Shahao akhirnya digunakan lagi. Mimin kangen nih. Membuat mereka semua terbingung-bingung kok Shahao bisa memiliki kekuatan kuno ini ya. Shahao pun memberikan pertanyaan. Apakah kalian tidak pernah mendengar satu-satunya jenius alam bawah yang memiliki metode Kunpeng? Yes. Dari situlah mereka sadar kalau yang mereka lawan ini adalah Shahao, guys. Waduh. Mau sadar tapi sudah telat. Karena ketika Shahao mengeluarkan kekuatan aslinya, maka musuhnya juga harus dihabisi dari dunia ini. Si baju putih cuma butuh satu tinjuan auto meninggoy. Tersisa sang pedang hijau. Saking kuatnya dan saking takutnya dengan nama Shahao, dia tuh langsung ketar-ketir, guys. Sampai terus memohon ampun. Tapi sayang, semua itu sudah telat. Shahao menggunakan serangan guntur langsung menghancurkan tubuh mereka sampai gosong. Sayang sekali ya, tubuh mereka tidak bisa dijadikan makanan. 这能找条巨蛇共处，就可以。可惜你的肉身全是火。 Si kakek menyarankan resepnya diganti saja dengan burung merah yang tadi Shahao ambil, alias Cekong. Malah ngelawak ini kakek sama cucu ya. Sang kakek sempat-sempatnya
menyombongkan dirinya guys. Jika ingin beradu pengetahuan soal makanan yang enak, maka dia bakal maju. Dia ngajak Shahou cucunya buat debat makanan lezat. 现在先快点赶路。 Tapi baru mau aja jalan, tiba-tiba Shahou diikat oleh akar dari samping. Waduh, siapa lagi nih guys? Banyak banget musuhnya ya. Penasaran kan? So maka dari itu kita masuk ke bagian spoiler buat part 127 MSJ yang bakal rilis lagi di minggu depan hari Jumat. Langsung saja jadi episode 129 Perfect War kita semua bakal melihat. Lagi-lagi Shahou harus bertemu dengan kedua musuh bebuyutan. Nah, Shahou bakal menggunakan formasi yang sama dengan yang Qin Hao gunakan tadi tuh. Sebenarnya sedari awal emang punyanya Shahou guys. Dia menghabisi kedua musuh dengan waktu singkat. Sudah tidak pakai kata ampun. Gak seperti kemarin-kemarin ya guys. Setelah itu, mereka bertemu dengan Qin Hao di dalam sebuah ruangan khusus. Tapi Shahou harus bertarung lagi melawan para musuh yang ada di luar. Wah, ini orang gak berhenti-hentinya ganggu Shahou nih guys. Minta dihabisi semua. Kita tunggu saja gimana cara Shahou menghabisi mereka semua. Apa jangan-jangan semua kekuatan kunonya bakal dikeluarkan seperti metode Kun Peng atau Well Rock atau mungkin Phoenix Nirvana. Kita tunggu di minggu depan lagi ya. Seperti biasa, update lagi untuk part 127 episode 129 Perfect War. Yes, hari Jumat minggu depan. Satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.